Tapi Mayang nggak bisa ngomong. Iya. Oke, siap. Dari sebelum tadi kita sudah lihat sebelum operasi, setelah operasi melihat Mayang gimana tuh? Ya, alhamdulillah akhirnya setelah menunggu sekian jam, tadi tepat jam 6 habis maghrib tadi Mayang masuk ke ruang operasi. Pas 45 menit, operasinya 45 menit selesai. Dan Mayang sudah keluar tadi di menit ke 45 menit. Jadi karena dia dihitungin, karena Mami juga bilang ada yang 1 jam, ada yang setengah jam, tergantung orangnya Mami ya. Tapi Mayang ini termasuk cepat gitu, cuman 45 menit gitu. Dan hasilnya ya teman-teman bisa lihat sekarang Mayang sudah hidungnya sudah diperban, sudah mulai merasakan rasa sakitnya sedikit. Ya setelah ini langsung pulang, nanti tadi udah minum obat, nanti langsung pulang, harus istirahat ya Mami. Harus istirahat, gitu. Jadi alhamdulillah hasilnya juga bagus, udah kelihatan tuh bentuknya tinggi dari samping. Ya makin cantik ya anak Dedi ya Mami ya. Iya dong, harus kayak Mami Derby dong. Menyusul coming soon. Ada sempat konsultasi sama dokter. Iya. Tadi ngobrolin apa aja? Sebenarnya nggak sama dokter, tapi sama suster mengenai obat Mami. Obat yang harus diminum. Jadi apa ada 3 macam sama 1 salep. Jadi setelah Mayang ini dioperasi, terus minum obat ada sehari 3 kali, ada yang 2 kali. Jadi harus ikut karena takutnya Mayang kan nggak open ya, maksudnya nggak ini. Jadi yang harus take care gitu. Jadi konsultasinya bukan sama dokter tapi sama suster mengenai obat dan salep gitu. Ya. Nggak bisa. Lagi nyut-nyutan. Udah mulai biusnya hilang ya. Yang pertama kali Derby rasakan ketika dioperasi dulu gimana rasanya? Oke, namanya orang kalau baru operasi pertama kali itu pasti udah nggak bisa tidur malamnya. Itu 1, kedua, karena kan dia belum terbiasa dengan rasanya. Kayak sekarang kan pasti dia masih kayak beradaptasi kan. Beda kalau orang udah 2 kali gitu kan. Jadi ya kita kasih waktu dia untuk merasakan dulu. Emang kan pasti abis biusnya hilang pasti nyut-nyutan. Betul, Mami, tapi sebenarnya sih itu sekitar 2-3 hari aja. Setelah 3 hari ke atas tuh biasanya udah mulai baik gitu hidungnya. Yang penting dijaga dulu, jangan tidurnya miring, apalagi kalau tengkurap. Karena apa? Ini kan untuk menjaga kan, makanya dia di plester tuh biar tetap tegaknya bagus gitu, tetap sempurna gitu. Nggak miring ya Mami ya? Jadi nggak miring, karena kan biasanya tuh 1 mingguan sih. Terus nanti ada buka jahitan hidung lagi, jadi dia harus kontrol 1 minggu kemudian. Terus nanti baru sama dokter kalau jahitannya udah bagus, dibuka, digunting tuh bagian sininya, dalamnya. Ya nggak sakit sih, cuman kayak digigit-gigit semut aja. Tapi guntingnya juga kan itu gunting tipis banget, nggak kayak gunting rumput ya Bo. Jadi maksudnya nggak perlu khawatir gitu. Setelah itu udah dia bisa bebas berekspresi, ya kan. Yang penting mungkin ya dijaga aja, jangan terlalu banyak aktivitas yang mungkin kayak kebentur kepala atau apa. Maksimal 1 bulan lah. Lebih banyak bed rest 2-3 hari ini. 2-3 hari ini harus istirahat. Kenapa? Karena kan kalau habis operasi dia kan butuh sterilisasi juga kan. Makanya kan aku aja waktu itu yang nakal 2 hari aku langsung nge-gym. Tapi kan nge-gymnya di hotel Bo, jadi sepi juga. Ya kan kalau tempat ramai juga nggak berani. Dan aku kan udah ngelewatin beberapa kali, jadi fisik aku udah termasuk kuat. Nah kalau kayak Mayang kan wajar kan, dia baru pertama kali pasti langsung shock lah ya kan gitu. Tapi kan semua udah ada obatnya ya Dedi. Jadi ada obatnya sama Dedi. Jadi nanti pasti 2-3 hari juga dia udah bisa senyum lagi, udah bisa wah mungkin udah mulai pede untuk ngaca. Mulai seneng dia nih ya. Mulai seneng. Ternyata alhamdulillah ya. Pasti nanti pengen lagi mungkin ke depannya pengen mungkin mukanya dibentuk V-shape lagi. Karena wajar lah namanya perempuan, aku juga punya anak perempuan gitu. Penampilan hari gini udah bukan sesuatu yang tabu untuk kita bicarain. Justru lebih baik kita apa adanya daripada kita jaim-jaim tapi ngotor, gua gak diapa-apain. Aku pengen males tuh kalau artis kayak gitu. Ya kayak kita orang tato aja ya, kayak aku juga tatoku ada 3 di sini, di leher sama di pinggang yang gede banget gitu. Kalau kita udah ngelewatin sakitnya tuh kayak gini doang. Bukan kan kayak kemarin aku operasi Miss V gitu kan, itu benar-benar ibaratnya mental kan. Tapi alhamdulillah aku udah ngelewatin sekarang baik-baik aja. Justru nanti aku bulan Februari tadi udah janjian sama dokter akan operasi lagi bagian dalam. Kalau kemarin bagian luar, sekarang bagian dalamnya. Oh gitu Mami ya. Dan itu sih kata dokter lebih ekstrim lagi, lebih sakit. Tapi hasilnya juga lebih oke. Jadi perfect gitu. Iya Mami. Nah tapi lihat dari kemasan setelah
keluar dari tempat operasi si Mayang gimana? Ya, jadi gini, kalau hidung itu kan center. Satu kan orang tuh dilihat satu hidung dulu, kedua bagian alis. Makanya kan kenapa kalau misalnya orang dilihat seksi, tergantung hidungnya juga, Bo. Walaupun kita make up-nya tebal, kalau hidung kita, I'm so sorry, misalnya hidungnya standar gitu, tetap aja kan ada yang kurang menarik. Jadi memang hidung tuh center. Nah, sekarang kan kita udah bisa lihat ini tuh langsung kecil banget dan bagus, langsung walaupun tinggi ya, Mami, ya, langsung ininya. tinggi kan, walaupun tidak dipotong cupingnya kan. Apalagi nanti kalau udah 1 bulan ke atas tuh dia lebih mengecil gitu. Jadi aku pikir sih ini begini aja udah kelihatan perfect banget gitu loh. Udah beda kan, karena hidung itu apa namanya, apa sih, kayak jendela utamanya wajah kita. Makanya gitu. adanya di tengah kan. Makanya hidung di tengah, kalau hidungnya di kanan nanti Nggak hidung-hidungan ya kan. Bener, Jadi Mami. napasnya bingung. Kalau di kuping kayak itu dong, kayak ikan, ya kan bernapasnya kayak insang gitu. Gitu. Jadi ya keren sih kalau menurut aku, hasilnya bagus banget, natural. Itu yang pertama, karena memang kalau di knee belt ini dokternya keren. Dokter Hartono itu nggak suka kalau yang terlalu ekstrim, yang terlalu tinggi atau yang mengalahkan muka gitu. Dia punya tes yang berbeda, itu yang aku salut gitu. Kadang-kadang ada juga kan artis udah cantik nih, ada beberapa ya kan, tahu-taunya masih kurang puas, akhirnya dia pergi lagi ke Korea, dirombak lagi sampai akhirnya bongkar pasang. hidungnya jadi busuk. Nah itu makanya kita untuk orang-orang ya, saran aku ketika dia melakukan operasi harus puas gitu loh, terutama bagian hidung kan kelihatan. Nah cewek kan kadang-kadang udah cantik pengen lagi. Kalau kayak aku kan operasi hidung karena emang infeksi filler awalnya, dan emang implannya harus diganti gitu loh. Jadi ada sebab, nggak cuman menter-menter gue pengen cantik aja gitu. Maintenance-nya satu ya, kita kan akan ada jadwal kontrol. Biasanya ini kan paling 2 minggu lah ya kan, seminggu pertama, seminggu kedua sama buka jahitan. Terus ketiga paling nanti 3 bulan sekali kita cek lagi ya kan. Kalau rasanya udah enak ya mungkin 1 tahun kemudian. Itu sih nggak ribet sih, selagi kita nggak ada masalah mungkin dengan hidung atau kita ada apa sih, polip ya, polip apa namanya? Iya kan, polip kan, benar kan? Polip, Nah itu kan masih aman gitu. Kecuali kalau kita habis dioperasi, amit-amit ya misalnya ada infeksi atau apa ya, kita cepet-cepet dulu datang ke dokter untuk konsultasi. Gitu. Tapi jarang sih kayak gitu. Ya. Waduh, ini masalah biaya. Iya. Ya, kalau ngomong masalah biaya, ya kalau ini emang cukup mahal ya, cukup mahal. Tapi memang, Iya plastis. Ya kalau mau nyebutin angkanya, di angka kurang lebih 50 juta. 50 juta. Ya, Mami juga dulu di situ kalau ya. aku 85 karena aku 2 kali operasi kan, pakai tulang kuping sama implan lagi, ganti implan. Iya. Jadi 2 kali kerja. Jadi 80 ya Mami ya. 85 dulu. Ya, kalau Mayang ini kurang lebih 50. Yang aku kemarin juga, yang itu juga Misfi juga 85. Iya. Tapi hasilnya memuaskan ya Mami ya. Terus ya, ini Banget. juga Ini ya juga Mami ya, cantik banget. dari apa, dari perban aja sudah kelihatan Udah ya. kelihatan loh, udah tinggi banget loh, beda banget sama Iya. tadi kan.